Hello guys, jumpa lagi dengan saya Voice of Virus. Kali ini saya akan mereview motor Yamaha Aerox saya yang udah melakukan servis besar dan melakukan penggantian seher menggunakan seher R15 versi 3. Untuk sekarang ini, dari pertama saya servis besar sampai video ini dibuat, kilometer yang udah saya tempuh sekitar 2000 km. Yang tadinya saya mau bikin review di angka 1000 km, cuman saya lupa. Gak apa-apa deh, sekarang aja saya reviewnya. Karena ini saya lagi mau melakukan penggantian oli Mavic yang kemarin saya pakai juga ya. Jadi sekalian saya reviewin mengenai penggantian atau hasil servis besar di motor Yamaha Aerox saya. Seperti yang kalian tahu sendiri, pada saat saya sebelum melakukan servis besar dan saya bikin penggantian oli motor di motor Yamaha Aerox saya, pasti sisa oli yang ada di motor saya itu surutnya banyak banget. Malah di angka 1500 km itu dengan total oli masuk hampir 1 liter atau bahkan ada yang lebih, sisa oli paling 500, 400 atau paling parah itu 300 mili. Otomatis penyusutan di angka 1500 km itu sekitar 600 mili ya. Motor Yamaha Aerox saya itu udah vampir banget. Dan akhirnya kejadian lah motor Yamaha Aerox saya, kompresinya bocor, ternyata masalah ada di klep. Begitu dibongkar mesin, kalian tahu sendiri kan kayak gimana kondisi dalaman mesinnya, seperti di video sebelumnya. Dan kondisi sehernya pun seperti ini nih. Ini seher bawaannya hitam banget, banyak kerak-kerak. Ini diakibatkan karena oli yang masuk ke ruang bakar. Nggak terbakar semua, akhirnya mengendap di sini. Harusnya oli itu nggak bisa masuk ke ruang bakar ya, alias nggak boleh masuk ke ruang bakar. Kalau masuk ke ruang bakar, maka oli akan cepat surut. Makanya di motor Yamaha Aerox saya itu sebelum servis besar dan melakukan penggantian sehernya, itu konsumsi oli penyusutannya begitu parah banget. Hampir sebulan sekali atau motor sering dipakai 3 minggu sekali itu ganti oli. Dirasakan ya boros banget ya. Selama kurang lebih hampir 2 tahun seingat saya penyusutan yang parah gitu. Rutin ganti oli di angka 1500. Karena sisa oli pasti akan selalu sedikit. Sehingga saya selalu rutin melakukan top up oli itu di angka 800 km atau 1000 km. Pasti saya tambahin sekitar 100 sampai 200 mili olinya. Dan setelah saya melakukan servis besar kemarin, wajarlah kalau susutnya di angka 50 sampai 100 mili itu dengan pemakaian yang lebih dari 1500 km. Ini tadinya saya mau total di angka 2000 km, cuman karena rasa penasaran aja, dan saya pengen ngecek juga, karena takutnya masalah penyusutan oli yang parah ini terjadi lagi setelah saya melakukan penggantian seher. Tapi setelah pengecekan di hari ini, saya bikin videonya, ternyata di angka 1700 atau 1800 km, dia masih dalam tahap yang wajar. Oh ya, sorry nih guys, kenapa saya bilang di angka 1700 atau 1800 km? Karena trip meternya pada saat saya mulai ganti oli Mavic tipe RX ini, keriset di angka sekitar 700 atau 800 km, saya lupa. Dan akhirnya trip meternya saya ngitungin dari awal lagi. Jadi kisarannya ya di sekitaran angka 1700 atau 1800 km ya. Dan setelah saya melakukan servis besar, sisa oli yang saya drain berada di kisaran 800 mili nih guys. Ini nggak saya top up lagi si olinya, terus saya pakai, dan pada saat penggantian pun saya hanya masukin sekitar 900 mili aja. Ini di angka 800 mili sisa oli, udah pasti akan lebih, karena oli kan nggak bakal bisa keluar semua dari dalam mesin ya. Masih ada yang nempel juga di mesin. Selain itu, ceceran-ceceran oli pada saat kita melakukan drainnya. Mungkin saja normal-normalnya ini di sekitaran 800 mili ya. Berarti
pengurangannya selama saya pakai di angka 1700 sampai 1800 km ini hanya sekitar 50 mili aja ya. Berarti memang ada perubahan besar setelah saya melakukan penggantian seher dan ring seher. Makanya motor saya udah nggak vampir oli lagi nih guys. Dan ini udah kayak motor baru keluar. Ganti oli, susutnya nggak parah-parah banget ya. Dan untuk bahan bakar yang saya pakai sekarang, saya menggunakan Shell V-Power. Alasannya kenapa? Karena harganya sekarang jauh lebih murah. Dengan nilai oktan yang cuma 95, ternyata cocok banget di Yamaha Aerox saya. Kalau dulu saya pakai Pertamax Turbo, dari motor awal ada nih Aerox punya saya. Dicobain Pertamax Turbo, dia nggak cocok sama sekali. Tapi dulu pernah nyoba juga, saya pakai V-Power. Itu enak, cuman harganya cukup lumayan mahal ya. Makanya saya cuma pakai sekitar 2 mingguan kalau tidak salah V-Power. Akhirnya balik lagi ke produk Pertamina. Ya udah, karena yang lebih murah Pertamax, saya rutin terus pakai Pertamax. Cuman berhubung harganya sekarang jauh lebih mahal sedikit daripada produknya Shell, makanya saya beralih ke Shell. Terlebih alasannya karena kemarin kan motor saya mengalami fuel dilution pada saat pakai Pertamax, tapi begitu saya coba ganti ke Shell, masalah fuel dilution itu nggak terjadi ya. Walaupun pada saat itu saya belum melakukan penggantian seher. Dan saya agak sedikit ragu juga ya untuk nyobain Pertamax lagi karena pengalaman fuel dilutionnya itu. Jadi kedepannya mungkin saya akan tetap pakai produknya Shell dulu aja. Walaupun harganya nanti bisa lebih mahal dari produk Pertamina, tapi ya udahlah, nggak apa-apa, saya udah merasa nyaman dan motor saya pun udah cocok. Jadinya saya akan masih pakai produk dari Shell. Dan tentunya dari konsumsi bahan bakar pun jauh lebih irit ya daripada sebelumnya. Sebelum saya ganti si seher yang ini nih, seher yang lamanya, konsumsi bahan bakar sekarang jauh lebih irit. Mungkin karena sekarang udah pakai seher R15, kompresinya pun berubah, tenaga lebih mengisi lagi. Jadi konsumsi bahan bakar pun gak sia-sia habisnya. Biasanya kan kalau motor udah ngedan pastinya digas-gas terus. Akhirnya itu yang bikin motor boros. Sekarang setelah ganti seher pakai R15, itu begitu buka gas sedikit aja motor langsung loncat. Apalagi ditambahin kemarin kan pakai secondary pulinya buatan Mas Andik atau PE Garage. Tarikan motor saya jadi lebih gila lagi ya. Dari bawah sampai tengah itu enak banget. Walaupun sampai sekarang saya nggak pernah berani nguji top speed ya, karena resikonya gede banget. Kayak saya juga nggak dibayar buat ngetes top speed, ngapain ya, ngambil resiko besar juga. Oke guys, mungkin segitu dulu ya review kali ini. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kalau masih ada pertanyaan silahkan tanyakan di kolom komentar. Dan terusin pantengin channel saya karena akan ada video updatean lain seputar motor, baik itu Aerox atau X-Ride, pokoknya produk Yamaha, karena saya punyanya cuma Yamaha aja ya. Yang mudah-mudahan bisa membantu kalian dalam hal mengatasi permasalahan di motor kalian. Oke guys, sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya.